Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, di channel renungankata.id. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengar atau yang sudah pernah mendengar channel ini, selamat datang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Gimana hari Selasanya? Hari-hari yang harusnya jadi hari yang produktif ya, karena bentar lagi kita akan libur, jadi akan ada banyak deadline dan mungkin juga menjelang akhir bulan harus memikirkan closingan ya teman-teman. Untuk kamu yang bekerja, berusaha, ataupun yang kuliah, tetap semangat ya, tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat menjalani hari-hari, karena masih banyak hal yang harus kita lakukan di dunia ini selama kita masih bernafas. Dan hari ini kami mau membahas sebuah tema yang menurut kami cukup menarik, yaitu berapa lama sih waktu untuk move on. Saya berbincang dengan beberapa orang teman ya. Kita semua setuju bahwa move on itu waktunya sebenarnya nggak ada yang bisa memastikan. Ada yang cepat banget, ada yang lambat sekali sampai 4 tahun. Salah seorang teman masih sedih dan membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, tentu bukan waktu yang pendek. Ada juga seorang teman yang memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan, atau bahkan ada yang jauh lebih cepat lagi. Tetapi 2 atau 3 orang teman saya ketika kita ngobrol, kita setuju bahwa bukan soal lebih cepat atau lebih lambat, tapi ini soal perasaan yang bisa diterima. Dan seperti yang kita semua ketahui, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda. Sensitivitas hatinya berbeda-beda setiap orang. Dan saya sendiri setelah menjalani beberapa waktu untuk sendiri, kurang lebih udah sekitar 1,5 bulan atau bahkan menuju 2 bulan, saya merasa sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih bisa menerima kenyataan. Tapi untuk siap memulai suatu hubungan yang baru lagi mungkin belum ya. Dan teman saya juga setuju. Dia juga putusnya gak jauh beda dengan saya. Dan setelah beberapa waktu dia sudah bisa menerima kenyataan, dia sudah bisa move on, dan sekarang dia lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas. Ada juga seorang teman lagi yang dia sudah lama sendiri. Dia sudah putus dari pacarnya beberapa waktu yang lalu dan akhirnya dia memilih casual dating. Casual dating ya, menurut pengertian yang kita tangkap, seperti kita berkencan atau sekedar berpergian bersama dengan lawan jenis, tapi gak ada komitmen di dalamnya. Tentu cara kita beda-beda untuk kita bisa move on. Ada yang seperti teman saya menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas. Dia melakukan pekerjaannya lebih giat, dia melakukan aktivitas kerohaniannya lebih giat, lalu dia pergi ke tempat fitness, tempat gym, lalu dia menghilangkan berbagai memori tentang mantannya. Ada surat-surat yang mungkin dibuang, ada juga mungkin hadiah-hadiah yang disimpan di gudang. Dan yang pasti ketika kita punya pasangan, pasti kita punya foto. Ya, foto. Ada yang fotonya kemudian di-delete semua, ada juga yang disimpan sebagian. Ya gak ada masalah sih mau dibuang semua atau disimpan, karena setiap orang beda-beda. Dan yang menarik, cara kita beda-beda tapi tujuannya sama. Tujuannya ya untuk bisa move on dan mulai lagi suatu hubungan yang baru, walaupun tidak harus dilakukan dengan cepat dan tergesa-gesa. Terkadang
Sendiri itu menyenangkan kok. Kita bisa melakukan banyak hal di tengah kesendirian kita. Kita bisa melakukan upgrade diri. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin gak bisa kita lakukan karena kita mungkin fokus ke pasangan kita. Lalu kita juga bisa, ya intinya memperbaiki diri kita lah, supaya ketika kita punya pasangan lagi di masa depan, kita sudah jauh lebih siap, kita sudah jauh lebih mapan, dan kita sudah belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lampau. Kalau teman-teman sendiri, gimana sih cara supaya bisa move on? Dan yang pasti berapa lama yang diperlukan waktu untuk move on? Seneng banget sih kalau ada teman-teman yang mau ngobrol atau cerita atau sharing di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membacanya. Dan untuk teman saya yang 4 tahun dan dia masih memikirkan mantannya, gak salah juga, karena mungkin perasaan sayang yang terlalu dalam ya. Tapi kita harus ingat juga bahwa waktu akan terus berjalan, waktu tidak pernah menunggu kita sama sekali. Ketika kita berhenti dan waktu berjalan, mau gak mau kita akan stay di masa lalu. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang mungkin sulit untuk melupakan dia, teman-teman bisa mulai berpikir lebih rasional. Gak ada yang salah, saya juga gak nyalain teman-teman yang gak bisa move on. Tapi teman-teman harus ingat bahwa waktu terus berjalan. Teman-teman siap gak siap, hari-hari akan terus kita lewati. Dan mau gak mau kita harus membuka diri kita untuk hal-hal yang baru, termasuk salah satunya orang baru. Mungkin di awal akan terasa sulit ya, karena kita masih teringat sama mantan kita yang kita sayangi dan kita cintai, tapi sayangnya tidak bisa bersama. Akan ada banyak hal yang kita lalui dan kita berusaha mengingat, oh dulu sama mantan gue begini nih, dulu sama mantan gue begitu. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari juga, bahwa tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang akan 100% sama. Bisa jadi pasangan di kemudian hari adalah memang seseorang yang dikirimkan Tuhan untuk menemani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan berlarut dalam kesedihan, berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima kenyataan, dan yang pasti belajar mempersiapkan diri supaya di kemudian hari ketika ada orang yang memang datang untuk kita udah jauh lebih siap. Kita udah siap untuk memulai hubungan yang baru dan lebih serius lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan obrolan malam ini. Obrolan tentang waktu move on itu variatif sekali dan cara-caranya juga variatif sekali. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tapi kalau saya boleh sarankan, kalau bisa caranya jangan ke hal-hal yang negatif. Jangan ke hal-hal yang mabok-mabokan atau mungkin balapan, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Kita harus bisa menyalurkan semua kesedihan kita kepada hal-hal yang jauh lebih positif. Olahraga, mengikuti kegiatan keagamaan, lebih aktif dalam bersosialisasi dengan teman, lebih semangat dalam bekerja, dan mungkin ada banyak hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Dan kalau teman-teman punya cerita, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami yang lain di Instagram dan di TikTok dengan username @renungankata.id. Support dari teman-teman akan sangat membantu kami, akan sangat berarti bagi kami dalam kami membuat konten-konten berikutnya. Dan kalau teman-teman punya tema-tema yang menarik untuk dibahas, baik itu percintaan ataupun kehidupan, kami akan dengan senang hati untuk mendengarkan saran dari teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga yang belum move on bisa segera move on, dan yang sudah move on, semoga kamu menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada masa lalu kamu. Kita sama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.